Salam anak-anak ibu. Apa kabar anak-anak ibu? Hebat, luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Ayo semuanya siapkan Alkitab dan buku tulisnya karena kita akan masuk di Ibadah online anak sekolah minggu GKPH Pekanbaru. Anak-anak yang baik, ibu percaya semua sudah mandi, semua sudah sarapan, semua sudah minum susu. Nah, Tuhan itu baik kan? Untuk itu kita bernyanyi untuk memuliakan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan karena kita sudah dibangunkan di pagi hari ini. Kita angkat pujian, selamat pagi Bapak. Anak bersama-sama selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam kau berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sungguh-sungguh kita ucapkan selamat pagi kepada Tuhan Yesus, Allah Bapa, pada Roh Kudus yang menjadi sumber kehidupan kita. Nanti kita katakan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih karena hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk hidup, memberikan kesempatan kepada kami untuk bertemu Engkau melalui ibadah online anak sekolah minggu. Kami percayakan kesehatan kami, orang tua kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang baik, kami akan memulai ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Nah, sekarang saatnya kita melihat adik-adik atau sahabat-sahabat kita yang telah mengirimkan video ayat hafalan kepada guru ke dalam grup WhatsApp, WhatsApp atau ke Japri guru masing-masing. Nah, sekarang kita lihat sama-sama ya. Ini dia teman-teman yang sudah mengirimkan video ayat hafalan. Ya. Ayub 42 ayat 2.
Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Selamat sore. Hari ini aku akan membacakan Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Sore guru gerejaku, hari ini saya akan membacakan Ayub 42 ayat 2. Beginilah isi ayat tersebut. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak akan ada rencanamu yang gagal. Amin. Ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak pernah rencanamu yang gagal. 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Firman Tuhan yang tertulis di Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Sampai jumpa kembali. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Bapak Ibu Guru, shalom teman-teman semua. Sekarang Dea mau mengucapkan ayat hafalan dari Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Dadah. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan
tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Ayat hafalan Minggu 14 Juni 2020 diambil dari Alkitab Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang tertulis di Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Ayat hafalan Minggu 14 Juni 2020 diambil dari Ayub 42 ayat 2, yaitu Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Ayub
42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Firman Tuhan yang tertulis di Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Ayat hafalan kita hari ini Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Shalom. Hai. Ayat hafalan kita pada hari ini adalah Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Nah, untuk adik-adik yang sudah mengirimkan video hafalan, ibu guru semuanya mengucapkan terima kasih. Dan bagi adik-adik yang belum mengirimkan videonya, minggu depan dapat mengirimkan kembali di ayat hafalan kita hari ini. Terima kasih. Anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ibu percaya Alkitab, alat tulis sudah ada di depan masing-masing. Untuk itu, kita angkat pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Saat ini
Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan, karena di hari-Mu yang kudus ini, lewat ibadah online, kami boleh bersekutu dengan anak-anak kami sekolah minggu yang berada di rumah masing-masing. Inilah kami Tuhan yang rindu untuk sapaan firman Tuhan. Berkati ibadah kami ini ya Tuhan, berkati anak-anak kami yang di rumah, berkati kami para guru-guru sekolah minggu ya Tuhan. Dalam tangan pengasihan Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini. Dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita bertemu di pagi minggu ini. Firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini terambil dari Amsal 1 ayat 5. Sudah siap semua? Amsal 1 ayat 5. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Kita ulangi sekali lagi ya anak-anak. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Anak-anak Ibu, tema firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini, anak bijak. Ayo, coba di dalam hatinya, di rumah saat ini, Ibu mau tanya, apa yang dimaksud dengan anak bijak? Anak-anak Ibu, yang dimaksud dengan anak bijak adalah anak yang tahu membedakan apa yang baik untuk dilakukan dan apa yang harus dihindari. Anak bijak, anak yang tahu membedakan apa yang baik untuk dilakukan dan apa yang harus dihindari. Dengan kata lain, bisa dikatakan anak bijak itu selalu bertindak menggunakan akal dan budinya. Dia tidak akan sembarangan bertindak. Itulah dia artinya anak bijak. Dengan kata lain, kata Ibu tadi, dia tidak akan sembarangan melakukan apapun. Dia tidak akan sembarangan bertindak. Sekarang yang mau disampaikan firman Tuhan, bagaimana bisa menjadi anak yang bijak? Tadi anak-anak Ibu sudah mengerti apa yang dimaksud anak bijak. Sekarang bagaimana cara kita menjadi anak bijak? Anak bijak hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Apakah Tuhan itu berarti jahat? Kok takut akan Tuhan? Anak-anak Ibu, takut akan Tuhan berarti sikap kita terhadap Tuhan, yaitu kita menghormati Tuhan dan tunduk kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi dan isinya, dan Dialah yang menciptakan kita.
Jadi jangan salah, kok kata ibu guru takut akan Tuhan. Ingat, maksudnya kita menghormati Tuhan dan tunduk kepada perintah-perintah Tuhan. Karena dialah yang berkuasa atas kita. Lalu apalagi? Selain itu, kita juga harus mau membaca firman Tuhan. Harus mau merenungkan firman Tuhan. Baik di gereja, di sekolah minggu, dimanapun kita berada. Karena kita mengenal Tuhan kita hanya dari firman-Nya. Jadi tadi sudah dapat apa arti anak bijak. Bagaimana cara menjadi anak yang bijak. Sekarang firman Tuhan menyatakan lagi, firman Tuhan pada saat ini menyatakan bagaimana ciri-ciri anak yang bijak. Kalau anak-anak ibu dianggap anak yang bijak, ciri-cirinya menurut firman Tuhan, satu, ciri-cirinya disimak ya, anak-anak yang mau mendengarkan nasihat. Nasihat siapa? Nasihat orang tua, nasihat ayah dan ibu, nasihat papa dan mama, nasihat opung, nasihat tante, nasihat siapa lagi kalau di sekolah? Nasihat guru. Anak yang tidak suka melawan, belum selesai orang tua ngomong, dia udah duluan menjawab. Berarti ciri-cirinya satu apa tadi? Anak yang bijak di hadapan Tuhan, yaitu anak yang mau mendengar nasihat orang tua, guru, orang dewasa yang lain. Karena melalui nasihat, setiap orang yang mau menerima nasihat-nasihat yang diberikan kepadanya, dia akan menjadi bijak. Kalau dia tidak pelawan, mau mendengar nasihat mama, pasti dia akan menyenangkan hati mama. Jadi melalui setiap nasihat juga ia semakin bijak, semakin bertambah pengetahuannya. Yang kedua, dia hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, ciri-cirinya dia hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dia hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dia rajin dengar-dengaran firman Tuhan, dan pasti dia akan melakukan firman Tuhan. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, anak yang bijak menurut firman Tuhan, yaitu dia bersikap adil. Dia tidak egois. Dia tidak merendahkan sesamanya. Tetapi dia adalah anak yang selalu mengasihi setiap orang yang ada di dekatnya. Karena apa tadi? Karena dia selalu berkelakuan sesuai dengan firman Tuhan. Hidupnya penuh dengan kasih. Yang keempat, yang terakhir, dia jujur. Dia tidak suka berbohong. Bisa kita baca di Keluaran 20 ayat 16, hukum Taurat yang ke-9, jangan berdusta. Anak-anak ibu, dari firman Tuhan hari ini
kita semua, kamu di rumah bisa mengetahui ada ciri-ciri, ada 4 ciri-ciri anak yang bijak. Mau mendengarkan nasihat. Yang kedua, mau berlaku seturut dengan firman Tuhan, rajin baca firman Tuhan. Yang ketiga, menjadi anak yang adil, tidak egois, tidak mau menang sendiri, tidak merendahkan orang lain. Yang keempat, dia jujur, tidak membohong. Demikianlah firman Tuhan untuk kita hari ini. Singkat, tapi ibu percaya anak-anak ibu akan merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan ini. Amin. Seperti biasa, ibu akan menyampaikan firman Tuhan sebagai ayat hafalan untuk kita di pagi minggu ini. Tertulis di Amsal 9 ayat 10. Amsal 9 ayat 10. Mari sama-sama kita baca. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Shalom anak-anak ibu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang indah di pagi minggu ini. Tuhan mengajak kami supaya menjadi anak yang bijak. Kami percaya Tuhan akan membentuk kami. Tuhan akan tetap menyertai kami supaya kami boleh menjadi anak-anak yang bijak seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sekarang ibu guru akan memberikan contoh gerakan ayat hafalan kita. Ikuti anak-anak ya. Di mana Kak yang sudah tulis? Tertulis di Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Sekali lagi. Aminnya jangan lupa. Oh iya, pakai amin. Amin ya. Oke, sekali lagi ya Bu ya. Tertulis di Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amin. Anak-anak yang manis, ibu guru dong untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pujian Om Pila Om Pimpa. Yuk, kalau ada kakak atau adiknya, kita ambil pasangan sama-sama ya. Yesus pujaan Tuhan.
Anak-anak, kita akan tutup ibadah kita di hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Allah yang sungguh baik, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, hingga kami telah menyelesaikan ibadah online kami ya Tuhan, ibadah sekolah minggu GKPA Parlabutan Pekanbaru. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih berikan. Kami bersyukur buat semuanya. Kami menyerahkan anak-anak kami di dalam kehidupannya, di dalam kesehariannya, yang senantiasa mau hidup dengan baik. Jika dengan para orang tua, kami menyerahkan kehidupan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memimpin kami dan menyertai kami di masa-masa COVID-19 pada saat ini. Kami percaya Tuhan akan menguatkan kami. Tuhan akan memberikan kami kesehatan. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, marilah kita terima berkat dari Tuhan, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, pertolongan dari Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.